Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai informasi, update, dan juga insight terbaru mengenai dunia pasar modal tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 10 Juni 2010. Kalau kita lihat tadi malam di penutupan market di berbagai belahan dunia, maka dapat kita lihat market Amerika berada di dalam zona merah tipis, sedangkan market Eropa cenderung bergerak mix. Dan Dow Jones sendiri sudah mengalami pelemahan selama 3 hari berturut-turut, di mana kali ini Dow Jones melemah 0,44% atau 152,7 poin ke 34.447. Sedangkan Nasdaq melemah 0,09% atau 13,2 poin ke 13.912, dan S&P 500 sendiri melemah 0,18% atau 7,7 poin ke 4.220. Sedangkan FTSE 100 Index London tampak melemah 0,2% atau 14,1 poin ke 7.081. Sedangkan DAX Frankfurt atau GDXI melemah 0,38% atau 59,5 poin ke 15.581. Sedangkan CAC Prancis menguat 0,19% atau 12,4 poin ke 6.563. Jadi CAC Prancis menjadi satu-satunya menguat dari semua market Eropa. Dan kalau kita lihat US 10-year bond sendiri kembali turun 2,55% atau 0,039 poin ke 1,489. Ini tentu sedikit melegakan karena membuat isu tapering atau isu bahwa peningkatan obligasi Amerika secara masif untuk menekan inflasi bisa dialihkan sementara waktu, karena tapering adalah penyebab market crash di tahun 2013. Kemudian kalau kita lihat dari US Dollar Index memang menguat 0,057 poin atau 0,06% ke 90,133. Kurs rupiah sendiri berada di 14.255 pada saat ini per 1 US dolarnya. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE sendiri atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange ternyata mengalami kenaikan 0,2 poin atau 0,8% ke 25,08. Sehingga saham Telkom kalau kita lihat diperdagangkan di Amerika dengan harga Rp3.577. Tentu ini menjadi berita baik bagi para pemegang saham TLKM. Sedangkan EIDO sendiri juga memberikan sinyal yang cukup baik bagi kita hari ini, di mana EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange ini mengalami kenaikan cukup dahsyat 0,82% atau 0,18 poin ke 22,16. Sedangkan kalau kita lihat di bursa komoditi sendiri, bursa komoditi bergerak cukup mix, di mana oil mengalami atau WTI oil atau minyak mengalami penurunan 0,3 poin atau 0,43% ke 69,72. Gold atau emas mengalami penurunan 3,9 poin atau 0,21% ke 1890,8. Timah mengalami kenaikan 0,41% atau 127,5 poin ke 31.280. Nikel mengalami kenaikan 0,82% atau 147,5 poin ke 18.132,5. Silver mengalami kenaikan 0,16 poin atau 0,58% ke 27,88. Sedangkan copper mengalami penurunan 2,25 poin atau 0,5% ke 452. Sedangkan batu bara Newcastle mengalami kenaikan 0,95 poin atau 0,77%
ke 123,7. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli, batubara Newcastle mengalami kenaikan 1,5% atau 1,75 poin ke 118,50. Sedangkan untuk batubara Rotterdam mengalami kenaikan yang juga luar biasa, bahkan lebih gila lagi, 2,5 poin atau 2,36% ke 108,25 untuk kontrak bulan Juni, dan 3,5 poin atau 3,42% ke 105,95 untuk kontrak bulan Juli. Nah, ketika kita lihat batubara Rotterdam mengalami kenaikan yang luar biasa, CPO justru mengalami kebalikannya, mengalami penurunan yang luar biasa. CPO mengalami penurunan 183 poin atau 4,52% ke 3.858. Ini tentu kabar yang kurang mengenakan bagi para pemegang saham CPO. Sedangkan Wood Pulp juga kembali mengalami penurunan 12,5 poin atau 0,25% ke 5.000. Lalu kita cek bagaimana pembukaan market regional Asia. Kalau kita lihat market regional Asia sendiri, saat ini indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang berada di dalam zona hijau tipis, mengalami kenaikan 6,2 poin atau 0,03% ke 28,870. S&P ASX 200 Sydney juga berada dalam zona hijau tipis, mengalami kenaikan 0,01% atau 1,1 poin ke 7.271,30. Sedangkan indeks Kospi Korea mengalami penurunan yang sangat tipis juga, 0,15 poin ke 3.216,37. Bahkan bisa cenderung berbalik hijau kembali, karena dari tadi Kospi adalah satu-satunya yang terus berbolak-balik di zona merah dan hijau. Dan melihat Eido yang cukup baik, kenaikannya sangat tinggi, melihat suku bunga obligasi Amerika yang turun, dan melihat juga dari data pembukaan market Asia yang semuanya berada dalam zona hijau, kami memprediksi bahwa IHSG hari ini akan 51% berada di dalam zona hijau. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal dalam pasar modal Indonesia. Dan juga yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BSBS ID. Sampai jumpa.